Berawal dari hadis Jariyah, sebuah hadis sahih bersumber dari sahabat Nabi SAW, Muawiyah bin Hakam al-Sulami radhiyallahu an. Hadis ini sebenarnya mengupas beberapa tema, tapi yang menjadi fokus perhatian kita kini hanya terkait dengan ucapan seorang budak perempuan yang menyatakan bahwa Allah di langit. Hadis ini sering dipakai sebagai dalil penguat hujah bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit. Di mana Allah? Pertanyaan ini bisa mengguncang jiwa, karena biasanya satu tanya akan memicu tanya yang lain. Semakin pandai kita bertanya tentang Allah, maka semakin terguncang jiwa kita dalam tipu daya akal. Fitnah subhat yang menajam dengan banyak tanya yang membuat hati jadi ragu atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa pun mulai terguncang. Ini semacam fitnah yang kelak di ujung zaman akan memuncak ketika Dajjal beraksi dengan ucapan, tingkah dan lakunya yang menyesatkan manusia. Ikhwani fiddin, sebaiknya kita tak perlu tahu di mana Allah. Seperti halnya kita juga tak perlu tahu bagaimana wajah Allah, bagaimana cara Dia bersemayam, bagaimana bentuk tangannya, atau bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Ini tak perlu kita ketahui, karena semua hanya akan mengguncang jiwa kita dengan banyak tanya yang tak sudah-sudah. Beginilah cara setan memasang ranjau fitnah. Lalu kita berlagak seperti ahli ilmu, pemikir pelopor, atau penggagas yang cerdas, padahal sedang terjebak di ranjau fitnah. La haula wa la quwwata illa billah. Pengetahuan kita tentang perkara-perkara semacam itu tak ada gunanya sedikit pun dalam proses tumbuh kembang jiwa kita, dan tidak relevan secuil pun atas konsep tazkiyah wa tarbiyatun nafs sebagai jalan kesucian dan pendidikan jiwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan penciptaan kita yang sebenarnya. Apa perlunya kita bertanya soal di mana Allah, bila ternyata kita sebagai khalifah dan sebagai hamba tak akan mampu menembus dimensi ruang dan waktu, karena yang bisa kita dengar, kita lihat dan kita rasakan hanyalah af'alnya, perbuatannya yang nampak pada penciptaan alam semesta yang bisa kita amati dan kita renungkan dengan zikir dan fikir. Hanya sebatas ini, tak lebih. Lantas, apa perlunya kita bertanya lagi soal di mana Allah? Ini hanya semacam fitnah subhat, tabiat akal sebagai ujian yang mengguncang jiwa, merusak kecerdasan dan meracuni paradigma. Inilah fitnah yang mengancam kebanyakan manusia di muka bumi. Seorang ahli hikmah pernah berkata, manusia selalu terkurung dalam fitnah, linglung mensikapi keadaan karena fitnah sahwat, dan bingung menilai kebenaran karena fitnah subhat. Begitulah yang terjadi berulang-ulang di sepanjang lintasan hidup manusia. Seperti dulu, di jejak sejarah yang pernah ada, ketika orang-orang sibuk dengan satu pertanyaan yang menajam, apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Dari situ kita menemukan banyak kisah dan berbagai fakta yang memilukan sekaligus memalukan. Ketika itu umat terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling tuding, saling tanding, dan saling banting dengan berbagai tuduhan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan macam-macam istilah yang dibuat-buat untuk saling menjatuhkan, saling menyalahkan, mengkafirkan, atau memberi gelar ahli bid'ah dan semacamnya. Inilah fitnah yang telah mengguncang orang-orang dahulu. Dan kini, sebagian kalangan masih saja sibuk bertanya di mana Allah, seolah mereka telah menemukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menjawab soal ini dengan pasti. Ikhwani fiddin, maka coba kita lihat, kita simak dalil-dalil yang dipakai. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha, surat 20 ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas ars. Dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan ini. Ayat di atas seolah telah cukup menjadi dalil untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit, di atas ars. Ternyata ini bukan jawaban yang sahih atas pertanyaan di mana Allah. Ayat di atas adalah wahyu yang memberi informasi tentang kesempurnaan dan keagungan sifat dan afalnya atas penciptaan langit, bumi, dan alam semesta, menegaskan bahwa Dialah Maharaja yang memiliki dan menguasai singgasana, memiliki ars yang tinggi dan agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 4. Ayat di atas seolah telah cukup menjadi dalil untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Ternyata ini juga bukan jawaban yang tepat atas pertanyaan di mana Allah. Ayat di atas sebagai informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai timur dan barat, mengetahui semua yang berada di dalam dimensi ruang dan waktu, serta selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Hadapkanlah wajah kita kepadanya, ke timur atau ke barat, atau kemana saja yang kita mau. Tapi sebenarnya sikap ketundukan hati itu yang dipandang, bukan gerak badan kita yang kemana-mana. Ikhwan Fiddin, dalil yang dipakai yang lain, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Ayat di atas seolah telah cukup menjadi dalil untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Ternyata ini juga bukan jawaban yang benar atas pertanyaan di mana Allah. Ayat di atas adalah ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia selalu mendengar dan mengetahui bisikan jiwa, serta mengabulkan doa bagi hambanya yang berdoa. Ini isyarat bahwa Dia dekat dalam sifat yang selalu memperhatikan dan mengawasi hambanya yang beriman. Maka mendekatlah kepadanya. Karena sekuat apa rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekuat itu pula perhatiannya kepada kita. Ikhwan Fiddin, semua ayat-ayat yang kita rujuk di atas ternyata tidak satu pun yang mengarah kepada jawaban yang sahih atas pertanyaan di mana Allah. Inilah tipu daya akal yang mengguncang jiwa atas fitrah, dan kita tak akan pernah bisa terbebas dari macam-macam fitnah kecuali hanya dengan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan hanya untuk bertawakal kepadanya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukup bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki ars yang agung. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang terakhir, 129. Inilah sikap yang mesti kita bangun agar jiwa kita terhindar dari guncangan yang bersumber dari macam-macam fitnah. Dan ketahuilah bahwa setiap fitnah akan membawa musibah sebagai konsekuensi atas sikap dan perbuatan yang buruk. Dan musibah yang terbesar dan terburuk adalah musibah dalam agama, menghancurkan nilai iman dan menghapuskan nilai amal, kecuali bertaubat. Inilah bahaya fitnah yang kita takutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani Fiddin, semacam inilah musibah akibat fitnah subhat. Terlalu berani berfikir dan terlalu lancang merampas kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi tempat yang layak baginya. Allah di langit, di atas ars. Padahal langit dan ars adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluk sebagai tempat di mana Dia bisa duduk dan bersandar. Subhanallah. Wa idza sami'u llawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata bahwa bagi kami amalan-amalan kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraanlah atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 55. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 18. Dan inilah dalil yang pasti sebagai penguat hujah bagi orang-orang yang beriman dan berilmu atas hikmah untuk selalu berfikir cerdas, bersikap kritis dan bertindak objektif. Karena keimanan dan kecerdasan yang hakiki bukan lagi soal di mana Allah, tapi yang pasti
tiada Tuhan selain Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.